Injil itu tulis. Jadi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes di 5 kitab ini, 4 kitab ini Bapak Ibu, kita mulai dulu di Matius 21. Ini tentang Tuhan Yesus yang minta untuk disiapkan keledai. Ya, lembaga Alkitab kasih judul Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Tapi ada beberapa bagian yang ingin saya bagikan, bahwasanya kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, Tuhan bertanggung jawab. Ya, di sini di ayat 2 dengan pesan di Matius 21 ayat 2, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Ayat 3. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Di dalam Matius, kita pindah ke Markus. Di Markus yang ke-11 ayat yang kedua dan ketiga, pembacaan firman Tuhan dengan pesan, pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Ayat ketiga. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Ini Markus yang catat, kita ke Lukas. Di dalam Lukas 19 ayat 30 dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Jadi di dalam konteks ini yang memerlukan adalah Tuhan. Jadi ini kepentingan Tuhan. Jadi kita sepakat bahwa apa yang kita doakan ini adalah kepentingan Tuhan, pekerjaan Tuhan, ya, baik itu siara, seminar maupun KKR. Nah, di dalam Yohanes dengan judul yang sama, Yohanes 12 ayat 14, di situ dikatakan juga bahwa di ayat, kita perhatikan ayat 14, Bapak Ibu, kita akan membaca di sini firman Tuhan bilang begini, Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Ini menggambarkan apa sebenarnya? Tadi yang menemukan sebenarnya adalah murid-murid. Kan Tuhan suruh pergi ambe. Kalau ada orang yang tanya, "Kya pangana ambe?" Dorang tegur pangana, bilang Tuhan butuh, Tuhan memerlukan. Tetapi di dalam Yohanes ini memberikan satu kepastian bagi kita semua bahwa ternyata yang menemukan itu Tuhan melalui murid. Jadi pekerjaan Tuhan ini Tuhan yang kerjakan sebenarnya. Ini ditandai dengan apa Bapak Ibu? Kita kembali ke Lukas 19 ayat 33. Tadi kan orang-orang tanya kenapa? Jawabnya harus Tuhan memerlukan. Ya, mereka sepakat kasih. Dan kitab-kitab ini bilang seperti itu. Di 3 kitab Matius, Markus, Lukas. Sama, tetapi Yohanes bilang tadi itu Tuhan yang menemukan. Jadi Tuhan memakai kita semua sebagai alat untuk pekerjaan. Dan ternyata itu Tuhan sudah temukan. Dan kalau kita hubungkan di dalam Lukas 19 ayat 33, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu. Tadi orang cuma baca orang-orang tegur. Ternyata yang bertegur itu orang-orang yang bukan punya keledai. Sekarang jadi masalah, ini orang diperhadapkan kepada orang yang
Ya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Ketika mereka jawab hal yang sama, Tuhan memerlukannya. Di sini sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak ada lagi percakapan, sudah tidak ada lagi baku tanya, baku jawab di situ. Dan ayat 35 bilang mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengelasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Jadi apa yang kita dapat di sini, bahwa kenapa yang empunya keledai itu mengizinkan keledainya dibawa? Apa? Tuhan memerlukan. Apa hanya sebatas itu Bapak Ibu? Tuhan memerlukan. Tadi Tuhan mengembalikan. Karena yang temukan pertama Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang sudah selesaikan semuanya terlebih dahulu sebelum murid-murid yang diutus itu bertemu dengan pemiliknya. Dalam hal apa? Mungkin ada pembicaraan dengan yang empunya terlebih dahulu. Mungkin ada pembayaran sewa terlebih dahulu. Dan bahagian ini Tuhan sudah kerjakan bagi murid-muridnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk rencana Tuhan, untuk untuk tujuan Tuhan, yang menaik Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Jadi sebenarnya sebelum murid-muridnya datang ke tempat itu, sebelum murid-murid menemukan keledai muda ini, yang sudah lebih dahulu bertemu dengan pemilik keledai adalah Tuhan sendiri. Tuhan sudah selesaikan pembayaran, Tuhan selesaikan negosiasi, Tuhan sudah selesaikan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tinggal bagaimana dari orang-orang yang diutus ini untuk bertemu, untuk mencapai keledai ini. Amin ya. Yang dimaksud oleh Tuhan, sasarannya ada, jawabannya ada, semua harus sesuai dengan apa yang disuruhkan Tuhan. Mau jawab apa, mau cari kemana. Dan bahkan ketika orang bertemu dengan orang yang betul-betul menjadi pemilik itu, orang juga punya jawaban yang Tuhan sudah kasih ke orang. Jadi semua Tuhan tanggung jawab sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, keledai ini akhirnya ditunggangi oleh Tuhan Yesus untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya kita sama-sama satu hati, ini pekerjaan Tuhan. Amin ya, pekerjaan Tuhan. Orang itu cuma disuruh Tuhan. Saya dan suami, keluarga kami disuruh untuk melepas hak. Dan Tuhan so bereskan dengan kita pribadi. Itu tanggung jawab Tuhan buat orang itu, orang so nikmati sebelum ini, saudara. Jadi Tuhan sudah menyelesaikan itu. Mungkin sebagai pemilik. Jadi kepada siapapun Tuhan sudah selesaikan Bapak Ibu. Jadi tinggal bagaimana kita bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Ya, ini bagian bahwasanya ternyata bahwa Yesus menemukan seekor keledai muda itu. Yesus sudah merancangkan semua. Yesus sudah memulainya untuk pekerjaan Tuhan yang besar ini. Sudah dimulai, sudah ditemukan oleh Tuhan. Tinggal bahagian kita orang mengerjakan. Dan Tuhan sudah taruh itu jawaban-jawaban apa yang Tuhan perlu kerjakan, Tuhan perlu lakukan. Tuhan so bilang, Tuhan memerlukannya. Berarti itu kepentingan Tuhan, Tuhan yang perlu pekerjaan ini. Amin saudara. Segala sesuatu Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, segala sesuatu. Dan bahkan kalau kita melihat bahwa keledai ini mungkin bicara tentang orang semua yang akan dipakai Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, ketika mereka semua mengemparkan kain dan semuanya itu untuk dilewati oleh Tuhan, seolah-olah apakah Tuhan injak itu? Yang injak apa? Keledai yang dipakai. Kalau orang ini menjadi bahagian juga keledai yang Tuhan mau pakai untuk pekerjaan Tuhan, orang akan injak
kemuliaan juga, penghargaan juga Tuhan akan dapat. Bahkan orang-orang yang bilang hosana itu juga datang juga bagi kita. Amin saudara. Jadi semua tidak akan luput dari perhitungan Tuhan, dari penilaian Tuhan, apa yang orang buat. Jadi makanya sekali lagi, orang kerja ini kerja buat Tuhan, bukan untuk kepentingan orang masing-masing. Dan bahkan orang pergi ini ke sana ada bahagian yang orang bisa terima secara pribadi. Amin. Ya, kalau orang itu dipakai Tuhan, Tuhan tanggung jawab segala sesuatu detail dan sempurna. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu.